Disebutin sama Allah, aku persiapkan kenikmatan-kenikmatan surga untuk hamba-hamba yang soleh. Yang mana itu mah sesuatu maksudnya nikmat. Cirinya yang pertama, la ainun, tidak ada satu mata pun ro'at yang pernah melihatnya. Ciri yang kedua, wala udhunun, dan tidak pernah ada telinga atau kuping sami'at yang mendengarnya. Terus yang ketiga, wala khotorun, dan tidak pernah terbesit ala qalbi basyarin, dalam kolbunya manusia. Jadi otak kita itu cuma bisa mengilustrasikan, menggambarkan, membayang-bayangkan. Aslinya jauh lebih hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala, berkata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala itu yaqulu, berkata, li ahlil jannati, kepada penduduk surga atau kepada penghuni surga. Nanti waktu di surga Allah bertanya kepada penduduk surga, ya ahlal jannati, wahai penghuni surga. Fayaquluna, maka mereka pun menjawab, para penghuni surga menjawab, nih dikasih tahu nih, ntar kalau dipanggil Allah, ya kan, jiko ya ahlal jannah, ntar kita jawabnya, labbaik, saya memenuhi panggilanmu, atau saya memenuhi panggilan engkau ya Allah. Ya Allah, saya penuhi panggilan engkau. Makanya kalau orang Betawi itu bek gitu. Bek itu diambil dari kata labbaik. Orang Betawi manggilnya bek. Labbaika, kami penuhi panggilanmu, wasa'daika, dan kami mengharap keberuntungan darimu. Ya. Jadi orang Arab tuh kalau dipanggil buat penghormatan tuh jawabnya labbaik. Ya kalian juga boleh kalau mau belajar dari sekarang biar tadi surga nggak kaget. Ya. Di surga jangan panggil Allah jiko, hah? Panggil Allah masuk surga enggak, ya kan? Nah, oke, latihan dari sekarang. Ya. Kalau bahasa Jawa tuh dalam, gitu kok. Danar, ya kan? Danar, tuh lapek, oh lapek, iya buat latihan di surga. Kan keren, ya kan? Jangan Ntar di surga begitu juga dipanggil. Ya Allah jannah, labbaik wa sa'daik. Fayaqulu, maka berfirmanlah Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian berfirman, hal raditum, apakah ridho atau menerima kalian semua? Nah, kita lagi asik-asik tuh ya, makan, ngobrol, kumpul. Ditanya sama Allah, kamu ridho nggak sama saya? Kalian seneng nggak dengan pemberian saya? Seneng nggak kira-kira? Bisa makan, minum sesuai kepengenan kita. Yang kita pengen di dunia, di surga keturutan. Ya. Di dunia pengen punya mobil, gak punya mobil, di surga akhirnya dikasih mobil. Kalian di dunia nggak punya rumah istana mewah, di surga dikasih istana mewah. Terus ditanya sama Allah, kalian redo nggak? Kalian senang nggak? Kalian terima nggak?
Fayaquluna maka berkatalah mereka, wa malana, bagaimana tidak bagi kami ya Allah, la nardo, tidak kami ridho. Bahasa gampangnya, bagaimana kami tidak ridho ya Allah. Wa qad a'taitana, padahal telah engkau berikan pada kami, ma akan perkara atau sesuatu, lam tu'ti yang tidak pernah diberi, ahad dan akan seseorang pun, min khalqika dari makhlukmu. Ya Allah, gimana kami nggak ridho orang kami diberikan olehmu dengan sesuatu perkara yang mana perkara tersebut nggak pernah diberikan kepada orang lain selain kami. Maksudnya gitu. Jadi surga itu semuanya nggak ada barang-barang sesuatu yang pernah dipakai orang. Jadi istana kita ntar itu grace, tau nggak grace? Segelan, belum diapa-apain. Ya, kalian punya baju nanti di surga itu belum pernah dipakai sama orang, belum pernah dipegang sama orang. Kalian ntar bisa dikasih buruk, dikasih mobil, kan? Bisa terbang, dikasih pesawat jet, itu belum pernah ada yang ngendarain. Jadi semuanya grace, tahu grace ya? Jadi grace itu benar-benar belum ada yang megang, ya. Baru kita yang nyobain. Fayaqulu, maka berfirman lagi siapa? Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana adapun aku, kata Allah, itu utitukum, aku akan memberi kalian afdola, yang lebih lagi, atau yang melebihi, atau yang lebih utama, min zalika, dari hal tersebut. Wah, kalau begitu kata Allah, akan saya beri kamu dengan yang lebih hebat lagi. Fayaquluna, maka berkatalah mereka, para ahlu jannah, penghuni surga, ya Rabbi, wahai Tuhan kami, ayu syai'in, apakah sesuatu atau perkara, afdola, yang melebihi atau yang lebih utama, min dzalika, dari hal tersebut. Apa ya Allah yang lebih enak dari makan minum ini, istana ini? Qala, maka berfirman Allah Ta'ala, nah karena penghuni surga udah ridho, senang, maka Allah kemudian berfirman, ahalla, aku halalkan, atau aku berikan, kata Allah, alaikum, kepada kalian, ridwani, keredoanku. Kalau kalian emang senang, ya udah aku redo pada kalian tuh. Jadi yang mahal itu sebetulnya bukan makanan, bukan minuman, tapi redonya Allah. Terus yang kedua, fala ashutu, dan tidaklah aku akan murka. Saya gak akan murka, saya gak akan marah, kata Allah. Ba'dahu, setelahnya, maksudnya setelah kalian berada di surga ini, abadan, abadi, selamanya. Oh, berarti kita selama di dunia masih suka dimurkain dong sama Allah. Iya, Allah masih suka marah sama kita. Nah kalau kita gak sholat, kira-kira Allah senang apa marah? Marah lah. Kalau kita nggak ngaji, ya kan? Nggak puasa, nggak ada uzur, Allah pasti marah. Nah, di surga itu kan kita udah nggak dituntut lagi untuk sholat, udah nggak dituntut lagi untuk ibadah, makanya Allah nggak marah. Semuanya dihalalin. Yeah. Minuman keras, homer di dunia haram, nanti di akhirat di surga halal, tapi nggak memabukkan. Bedanya itu, kalau di dunia homer itu memabukkan, jadi mabuk orang, tengeng-tengeng, kan hilang kesadaran. Kalau di akhirat di surga
kita nggak bakal merasakan mabuk. Kan di surga itu minumannya rasanya ada 4 ya. Masih ingat ya waktu itu? Yang pertama rasa susu, yang kedua rasa madu, yang ketiga rasa air tawar seperti kita biasa air bening. Terus yang keempat baru rasa khamr. Jadi di surga itu ada air yang rasanya itu 4 jenis. Kalau kita kan minum air ya tawar aja kan. Kalau kalian pakai sirup misalnya gitu kan, marjan, pakai es mah, aneh juga ya kan. Putri apa gitu. Ya, jadi ada 4 rasa. Jadi yang pertama Allah ridho, yang kedua Allah gak bakal marah. Beda sama didiemin di dunia. Kalau didiemin di dunia tuh namanya Allah gak peduli ya. Ada orang gak sholat, gak ngaji, ya, kerjaannya maksiat, tapi gak pernah sakit. Ada yang kayak gitu. Nah itu namanya istidraj. Ya. Apa tuh istidraj? Ya kelebihan yang diberikan oleh Allah, tapi menjauhkan orang tersebut dari Allah. Itu namanya istidraj. Ada yang namanya karomah, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang agar orang tersebut mendekat kepada Allah. Nah itu namanya karomah. Jadi ada karomah, ada istidraj. Jadi seandainya nih kalian ditakdirkan jadi orang kaya, gitu kan? Pak Is punya mobil 8, Arsa mobilnya 10, Ani 20, Putri berapa buat tahun ibu? 50, Galeri 100, kita 200. Bebas itu namanya juga kaya ya. Punya mobil banyak nih, ya kan? Nah, ketika harta melimpah, pertanyaannya, apakah dengan harta yang banyak itu kita dekat sama Allah apa enggak? Kalau kita lupa sama Allah, akhirnya kagak sholat, kagak ngaji, wah itu berarti istidraj. Berarti kelebihan yang Allah berikan kepada kita justru menjauhkan diri kita kepada Allah. Tapi seandainya justru banyaknya harta mendekatkan diri kita pada Allah, bisa jadi itu namanya karomah. Banyak orang kaya yang soleh kan, ya, mobilnya banyak, rumahnya banyak, kontrakannya banyak, duitnya banyak, tapi baik orang, ya, sholatnya rajin, baca Qurannya bagus, ya, orang banyak yang disedekain, baik sama saudara, ya, sama tetangga juga akur dan sebagainya. Ada yang kayak gitu. Nah yang kayak gitu berarti kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadanya bukan istidraj tapi karomah. Nah harapan kita mau Allah kasih kaya ke, mau Allah kasih miskin ke, mudah-mudahan harta kita termasuk karomah, termasuk kemuliaan dari Allah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan istidraj. Ya, kaya miskin kita justru malah menjauhkan kita dari Allah. Itu. Summa qala, kemudian bersabda lagi siapa? An-Nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kemudian bersabda kembali, yunada, berseru, siapa munadin, malaikat penyeru, idza dakhala, ketika masuk, siapa? Ahlul jannati, penghuni surga. Masuk kemana? Ya al jannata, ke dalam surga. Ketika para penghuni surga, ya tentunya calon, kalau belum masuk berarti calon dulu ya. Calon penghuni surga masuk ke dalam surga. Kita nih, pas kita masuk ke dalam surga, itu ada malaikat yang berseru. Ada 4 hal yang didapatkan penghuni surga. Al-ana, sekarang, lakum, bagi kalian. Jadi pas masuk surga kita diomongin nih sama malaikat nih, weh para penghuni surga, saya kasih tahu kalian ya, mulai sekarang gitu ya. Yang pertama itu antahyu, akan hidup kalian semua, wala tamutu, dan tidak akan pernah mati, abadan, selamanya.
Jadi pertama yang dikasih tahu, wahai penduduk surga, kalian itu akan hidup abadi dan tidak akan mati selama-lama. Nah, gitu. Di surga nggak ada kuburan. Oh, di dunia kan ada kuburan. Kita nganterin kakek nenek kita nganterin bapak ibu kita yang wafat. Kelak nanti kita yang meninggal dianterin sama anak kita meninggal dianterin sama cucu kita dan seterusnya. Tapi kalau di surga ada kuburan, hidup terus selama-lamanya. Ya. Jadi di sana tuh nggak mungkin ada pembunuhan, nggak mungkin ada pembegalan, nggak mungkin ada kriminalitas. Ya. Sementara di surga itu nggak ada yang buruk. Nah, ingat yang kemarin, di surga itu nggak ada yang buruk. Pembunuhan buruk apa bagus? Buruk, ya kan? Pencurian jelek apa bagus? Jelek. Makanya di surga nggak ada pencurian, nggak ada yang jelek-jelek lah. Pencurian, pembunuhan, kriminalitas nggak ada. Termasuk makanya di sana nggak ada kematian. Nah, kematian kan sedih, makanya nggak ada kematian. Terus yang kedua, wa antasihu, dan akan sehat kalian semua. Wala tasqamu, dan tidak akan sakit. Abadan, abadi selamanya. Di dunia kalian masih suka pilek, ya kan? Pilek nih, batuk. Di surga nggak bakal pilek, nggak bakal batuk. Lah pilek batuk kan jelek, ya kan? Masa penghuni surga sambil ngelap ingus, ya kan? Kalau seandainya batuk di surga, misalnya Hani ngomong putih, put kita main yuk, main yuk put, nggak enak. Makanya di surga itu nggak ada sakit, semuanya sehat terus, nggak ada sakit, nggak ada halangan juga. Bersih terus. Terus yang ketiga, wa antasyubu, dan juga akan selalu muda kalian. Wala taharamu, dan tidak akan menua kalian abadan selamanya. Kalian akan selalu tampak muda. Dalam satu riwayat, yang laki-laki usia 25 sampai 30. Yang perempuan usia 20 sampai 25. Jadi yang laki-laki lagi ganteng-gantengnya, yang perempuan lagi cakep-cakepnya. Usia kita di surga muda. Ada orang meninggal, nenek-nenek mati, ya. Di surga muda lagi. Makanya kan ada tuh guyonan Nabi ketika seorang nenek-nenek itu yang suka bersihin masjid, bersihin musola lah kalau bahasa kita, ya. Itu menghadap Nabi, ya Rasul, kata si nenek-nenek, saya masuk surga lah ya Rasul. Kata Nabi, di surga gak ada nenek-nenek, kata Nabi gitu. Nah nenek-nenek itu kemudian nangis, gitu. Masa si Rasul, lah nenek kenapa nangis? Habis Rasul bilang nenek-nenek gak masuk surga. Kata Nabi, ya kan saya gak bilang nenek yang gak masuk surga, saya bilang di surga gak ada nenek-nenek. Kenapa? Karena nanti nenek di surga dibikin muda lagi sama Allah. Gitu. Dan yang keempat, wa anta tana'amu, dan akan selalu merasa enak kalian semua, atau merasakan nikmat kalian semua. Kalian bakal enak selalu, namanya gitu. Wala tab'asu, dan tidak akan kesulitan kalian semua. Abadan, abadi selamanya. Dan kalian gak bakal merasakan kesulitan, gak bakal merasakan pusing, susah, ribet. Ribet sih loh, enggak. Surga gak ada orang ribet. Masa iya ada orang surga bikin ribet. Makanya kalau mau masuk surga dari sekarang jangan bikin ribet. Itu senangin orang, jangan nyusahin orang. Wadhalika, dan adapun seruan tersebut atau seruan tadi sesuai itu qauluhu ta'ala, firmannya Allah Ta'ala.
wa nudu antilkumul jannatu awridtumuha bima kuntum ta'malun. Ini surah Ali Imran ayat 43. Ya aslinya panjangnya wa nazakna ma fi sudurihim min gillin ajrin min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'atkum rasulun rabbina bil haqq. Nah, lanjutannya nih. Wanudu dan diberikanlah pada kalian antilkum sesungguhnya kalian mendapat apa aljannatu surga tersebut. Ya diberikanlah pada kalian surga yang kalian dapatkan tersebut, maksudnya gitu. Uristumuha yang mana diberikannya surga tersebut bima itu dengan sebab perkara atau karena sebab perkara kuntum yang dahulu kalian tak maluna melakukannya, ya sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Sholatnya rajin, jamaahnya gak pernah putus, wow istananya makin bagus. Ngajinya rajin, gak pernah bolos, wow istananya makin bagus ya. Jadi amal ibadah kita di dunia mempengaruhi fasilitas surga yang kita dapatkan. Kalau masuk surganya doang mah cukup dengan la ilaha illallah ya. Miftahul jannah ya, kuncinya surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi asal kita udah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Selama lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi ya, itu kita yakinin, lalu kemudian dibawa sampai meninggal. Nah tentunya kan perlu kebiasaan. Orang kalau nggak biasa baca la ilaha illallah, ya nauzubillah, mungkin nanti matinya juga nggak bawa la ilaha illallah. Ada seorang kiai ini punya burung beo. Ketika ada tamu dia ngucap assalamualaikum, assalamualaikum. Beonya pinter lah, sama pak kiainya dikasih makan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus kalau ada geledek kencok, wah gitu kan, itu beonya ngomong astagfirullah, astagfirullah. Jadi bagus beonya. Nah satu ketika ada kucing lagi berantem sama kucing liar. Kucing itu meloncat ke kandang beo, ya kan? Kalau beo kan tangannya cuma gitu doang ya, apa disangkarin gitu, cuma pakai rantai gitu doang. Beo kakak tua biasanya ya, kandangnya cuma gitu doang. Loncat tuh, nggak sengaja nyakar si burung beo tadi, roh. Si burung beo itu langsung mati burung beo tadi. Akhirnya Pak Kiai ini sedih. Ya, murid-muridnya kan santri-santrinya kemudian kasihan. Pak Kiai sedih kali gara-gara burung beo kesayangannya mati. Akhirnya dicari lah masih santri ya, murid-muridnya burung beo yang bisa seperti itu, bisa ngomong, assalamualaikum, assalamualaikum gitu kan, astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dicari burung itu. Pas udah dapat diserahkanlah kepada Pak Kiai. Pak Kiai, udah nggak usah sedih lagi. Ini sekarang kami beliin burung beo yang sama, yang bisa mengucap assalamualaikum, waalaikumsalam, bisa mengucap alhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Nah, apakah Pak Kiainya langsung ceria? Ternyata enggak, tetap murung, tetap sedih. Besokannya ditanya lagi sama muridnya, Pak Kiai kan kami sudah memberikan burung sama seperti burung yang engkau punya kemarin yang sudah mati tuh sama kucing. Kenapa engkau masih sedih? Apa kau nggak senang punya burung baru yang sama seperti kemarin?
Kata Pak Kiainya, yang saya sedihkan bukan burung yang mati itu, tapi yang saya sedihkan adalah cara burung itu mati. Kamu kan tahu, kata si Pak Kiainya, kalian kan tahu burung itu setiap hari kalau ada tamu dia ngucap salam assalamualaikum, tamunya pulang dia ngucap juga balik waalaikumsalam, ngucap kalimat-kalimat yang bagus. Kalau ada geledek astagfirullah, subhanallah, masya Allah, dikasih makan alhamdulillah, ucapannya kalimat thayyibah. Dia biasa ngucap kalimat yang bagus-bagus. Tapi pas mati yang diucapkan gak ada satupun kalimat tersebut, dia cuma bunyi mati. Maksudnya apa? Yang biasa ngucap bagus aja, mati aja belum tentu ngucap bagus, apalagi yang ngomongnya jelek. Apa maksudnya? Ibarat manusia nih, ada orang biasa ngucap alhamdulillah, Allahu akbar, sholatnya rajin. Itu belum tentu pas mati asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah mati, belum tentu. Bisa jadi dia belum sempat ngucap asyhadu alla ilaha illallah, bisa jadi dia belum sempat ngucap la ilaha illallah. Itu yang rajin ibadah, yang mulutnya bagus, ngucapnya Allahu akbar, subhanallah, masya Allah, la ilaha illallah dan sebagainya. Gimana kalau yang mulutnya jelek, gir, ya kan, nyat sih nyet, mulutnya jelek. Nanti kalau ke bawah mati gimana? Bukan mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mati. Malah ngomongin nyat. Makanya jangan dibiasain. Ya itu kan bahasa kasar. Setan, ya kan? Pas mati ntar, setan. Jangan dibiasain. Nanti takutnya matinya ngomong kayak begitu. Gitu boro-boro asyhadu alla ilallah. Itu ya. Cuma qala kemudian bersabda kembali siapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu berfirman siapa? Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di firman Allah ada tuh, dal ini jangan dipantulin, dal ketemu tak sama kayak kemarin tuh idgham mutajanisen. Jadi bukan ada tuh, tapi ada tuh dimasukin dari kapal lain. Ada tuh li ibadiyas sholihin. Ada tuh menyiapkan aku, kata Allah, saya telah persiapkan li ibadi untuk hamba-hambaku as-sholihina yang soleh-soleh. Ini surah As-Sajdah ayat 17 ya. Jadi untuk hamba Allah yang beriman, beramal soleh, percaya pada Allah, sholat, ngaji, pokoknya rajin lah. Ada 3 jenis sifat nikmat surga. Makanannya gitu ya, minumannya itu seperti apa sih? Nah disebutin sama Allah, aku persiapkan kenikmatan-kenikmatan surga untuk hamba-hamba yang soleh. Yang mana itu mah sesuatu maksudnya nikmat. Cirinya yang pertama la ainun ra'at, la ainun tidak ada satu mata pun ra'at yang pernah melihatnya. Tidak ada satupun mata manusia yang pernah melihat nikmat tersebut. Itu ciri yang pertama. Jadi kalian kebayangin sate nih, wah ntar di surga makan sate enak nih. Atau kita ngebayangin bakso, mie ayam. Nih bayangin kita ya, wah ntar di surga enak nih makan mie ayam, nih kan? Makan sempol, nih kan? Wow. Ini bayangan kita ya. Tapi aslinya nanti, kelak nanti di surga itu sate yang kita lihat,
bakso yang kita lihat, mie ayam yang kita lihat, sempol yang kita lihat itu belum pernah kelihatan sama orang. Jadi baru ada di situ. Jadi bayangan makanan tadi nggak menggambarkan yang benar-benar ada di dalam surga. Jadi makanan atau minuman yang kita bayangin di surga, termasuk istana ya, andai kata kita menggambarkan, wah makanan surga begini, mie ayamnya begini, sempolnya begini, oh baksonya begini, misalnya gitu ya, oh istana surga begini, maka aslinya di surga itu jauh lebih hebat, lebih indah, lebih nikmat. Karena nggak ada satupun mata yang pernah lihat, ya, termasuk mata kita. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, wala udhunun sami'at, wala udhunun, dan tidak pernah ada telinga atau kuping itu sami'at yang mendengarnya, dan juga tidak ada telinga yang pernah mendengar. Jadi kalau misalnya gitu, Pak Ustadz ngomong, kalian li bagian itu sate di surga mah enak banget, kan pernah dengar tuh ya, tapi itu kan dunia. Aslinya nanti di surga, ya satenya surga itu jauh lebih enak daripada ucapan yang diomongin sama Pak Ustadz tadi. Masa ntar naik buruk nih sama Pak Is ya kan, sama Bang Ati sama Dimas bisa kebut, bus kayak motor. Tapi aslinya di sana itu jauh lebih hebat dari apa yang dibicarakan oleh Pak Ustadz. Gampangnya begitu. Terus yang ketiga, bahkan wala khotorun, dan tidak pernah terbesit atau terdetak, gak pernah kepikiran ala qalbi basyarin, dalam kolbunya atau dalam hatinya manusia. Bahkan gak pernah terdetak atau terbesit di dalam hati manusia. Jadi otak kita itu cuma bisa mengilustrasikan, menggambarkan, membayang-bayangkan. Aslinya jauh lebih hebat. Makanan minuman aslinya jauh lebih enak. Istana aslinya jauh lebih indah. Keadaan surga aslinya jauh lebih hebat. Jadi yang kita pelajarin itu cuman untuk iming-iming ya, buat nyemangatin kita supaya jangan sampai lepas ibadah. Maka oleh karena itu, iqra'u, bacalah oleh kalian qaulallahi ta'ala, akan firmannya Allah Ta'ala. Firmannya Allah Ta'ala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu, dan tidak ada yang tahu siapa, nafsun, seseorang pun, akan suatu nikmat, maksudnya nikmat di dalam surga, ukhfiya, yang dirahasiakan, lahum, bagi mereka. Nikmat-nikmat surga, semua yang ada dalam surga itu dirahasiakan, jadi nggak ada yang tahu. Jadi seandainya pun disebutin, itu cuma gambaran. Nah, termasuk di dalamnya min qurrati a'yunin, termasuk juga ya tentang qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu artinya penenang hati. Boleh juga diartiin bidadari surga, boleh juga diartiin pelayan surga, boleh. Tapi asli maknanya qurrata a'yun itu adalah penenang hati. Nah, semua nikmat surga tadi, fasilitas yang kita dapatkan, jazaan, karena jadi balasan, bima, dengan sebab perkara, kanu, yang kalian dahulu,
itu yakmaluna melakukannya. Waqala dan berkata juga siapa? An-Nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la maudi'u sauti ahadikum, sungguh peti tempat cambuk atau laci salah satu di antara kalian. Kalau zaman dulu tuh orang kalau bawa cambuk ya, cambuknya tuh disimpan di peti. Jadi ada kotakan kecil gini lah. Nah, kotak kecil gini buat naruh cambuk, buat cambuk kuda, buat cambuk kontak. Ya, kalau zaman dulu tuh ditaruh di peti. Nah biasanya kan namanya barang remeh ya, pasti petinya jelek. Berarti gitu orang cuma buat naruh cambuk doang, ngapain bagus-bagus kan begitu kan. Nah kata Nabi, lacinya atau petinya tuh yang buat naruh cambuk kalian fil jannati di dalam surga itu khairun lebih bagus tuh minat dunia daripada dunia, wama dan perkara fiha yang ada di dalamnya tuh. Lah orang tempat remeh doang, gampangnya apa ya? Rak sepatu deh, nah, tempat sepatu ya kan, rak sepatu itu tempat remeh ya. Itu rak sepatu di dunia ibaratnya kita paling dari apa sih, dari plastik ibaratnya gitu kan, dari besi misalnya karatan jelek ya nggak apa-apa buat naruh sepatu, naruh sendal ya kan. Nah nanti di surga rak sepatu itu, rak sendal itu keindahannya melebihi keindahan dunia dan isinya tuh, bayangin. Jadi barang yang remeh di dunia saja itu di surga dibikin indah. Gimana barang yang indah di dunia? Pasti di surga jauh lebih indah. Paham nggak? Jadi kalau misalnya yang jelek aja di dunia di surga dibikin cakep, apalagi yang udah cakep. Kalau kita punya rumah bagus, rapi, di surga rumah kita lebih cakep lagi, lebih rapi lagi. Dengan syarat kitanya beriman dan beramal soleh gitu. Iqra'u, bacalah oleh kalian, in syi'tum jika kalian mau. Ini ayatnya, faman zuziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Surah Ali Imran ayat 185. Faman maka siapa orang zuziha yang dijauhkan atau diselamatkan anin nari dari neraka wa udkhila lalu dimasukkan al jannata ke dalam surga, itu faqad faza sungguh dia telah beruntung, maka orang tersebut telah beruntung. Ini surah Al-Hadid ayat 20. Wa mal hayatad dunya, dan tidaklah kehidupan di dunia illa kecuali mataul gururi, hanyalah kesenangan yang menipu. Wa inna fil jannati wallahu a'lam.